Don't judge the book by its cover. Nampaknya kalimat ini tepat untuk menggambarkan tentang sisa organik yang biasa kita buang ke tempat sampah. Kotor, bau, dan menjijikan. Padahal sisa organik bukanlah sampah, karena masih bisa kita olah lagi untuk menjadi kompos yang dapat menutrisi tanaman kita di kebun. Dengan kita belajar mengompos, maka artinya kita melihat bagaimana sistem alam bekerja. Dari alam, kembali lagi ke alam. Karena sesungguhnya alam itu tidak menghasilkan sampah. Bagaimana Moms? Tertarik belajar mengolah sisa organik dari rumah? Saya Britania Sari, pengajar kelas berkebun dari Ketumbar Workshop. Saya akan mengajak Moms semua untuk belajar mengompos dari rumah. Moms tertarik dengan kelas desain kebun dapur? Silahkan follow Instagram Ketumbar WS dan ikuti kelasnya di bulan Februari. Namun sebelumnya, saya akan memberikan info dahulu tentang fakta sampah organik. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup, di TPA, sampah yang paling banyak dibuang bukanlah sampah plastik, tapi sampah organik. Sampah organik ketika dia terperangkap di gunungan sampah yang ada di TPA, maka nanti itu akan berpotensi menyebabkan gas metan. Gas metan ini sangat berbahaya karena sewaktu-waktu bisa meledak dan mengancam kehidupan masyarakat sekitar. Selain itu, sampah organik juga dapat mencemari air, tanah, dan juga udara. Oleh karena itu, dengan kita belajar mengompos, artinya kita turut menjaga lingkungan sekitar, mengurangi buangan sampah ke TPA, dan juga kita menjaga kehidupan sesama dan juga semesta. Peralatan yang dibutuhkan untuk mengompos yang perlu Moms siapkan adalah 1. Kita menyiapkan pisau, lalu setelah itu talenan. Talenan ini nanti fungsinya untuk kita memotong kecil-kecil sisa-sisa sayuran. Nah, ketika kita memasak, kita terkadang memiliki sisa-sisa sayuran yang tidak terpakai. Bisa batang sayuran atau kulit-kulit seperti kulit bawang. Nah, sisa-sisa organik ini jangan dibuang, tapi Moms bisa komposkan. Selain sisa organik hijau, hasil dari memasak di dapur, terkadang ketika kita memasak masih ada sisa masakan yang tidak habis. Ini pun bisa Moms masukkan ke dalam komposter. Seperti misalnya sayur sop. Jika tidak habis, maka Moms bisa buang dulu airnya, lalu cuci bersih, setelah itu kita masukkan ke dalam komposter. Selain sisa organik, yang kita butuhkan selanjutnya adalah komposter. Moms bisa mencari jenis komposter yang sesuai dengan kondisi rumah. Ada komposter drum, seperti yang saya gunakan. Sisa organik yang bisa kita masukkan ke dalam komposter, contohnya adalah batang sayur-sayuran, kulit bawang, dan juga kulit buah-buahan. Nanti Moms bisa masukkan sisa organik ke dalam komposter, tapi sebelumnya dipotong kecil-kecil dulu ya. Karena ketika kita memotong kecil-kecil, maka itu nanti akan mempercepat proses mengompos. Selanjutnya, untuk tahapan mengompos, yang pertama kali Moms bisa lakukan adalah siapkan seka mentah. Kita taburkan dahulu seka mentah ke dalam komposter untuk lapisan dasar. Setelah itu, kita masukkan sisa organik yang sudah dipotong-potong. Dan untuk mempercepat proses mengompos, Moms bisa menyiramkan bioaktivator atau IM4 di atas sisa organik. Setelah itu, kita ambil seka mentah dan kita lapisi sisa organik di dalam komposter. Komposter ini ukurannya 70 liter. Komposter ini akan penuh dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Setelah 2 bulan, komposter ini akan penuh. Tapi tenang Moms, ini masih tetap akan kita gunakan karena nanti sisa organik di dalamnya akan menyusut. Moms bisa menusuk-nusuk atau mengaduk-ngaduk sisa organik, lalu setelah menyusut kita bisa memasukkan lagi sisa organik ke dalam komposter. Setelah isi komposter tidak lagi menyusut, maka waktunya komposter diistirahatkan. Moms bisa mendiamkan komposter ini selama kurang lebih 2 bulan, sambil sekali-kali dibuka lalu diaduk-aduk. Setelah 2 bulan kemudian, Mom bisa buka tutupnya dan voila, nanti dia akan berubah menjadi black gold atau kompos yang sangat
bernutrisi untuk tanaman kita. Untuk jenis komposter drum, selain kita dapat panen kompos padat, kita juga bisa memanen pupuk organik cair. Jadi setelah sekitar sebulan, Mom bisa lihat di bagian bawah ada selang yang mengeluarkan pupuk cair. Mom bisa masukkan dulu ke dalam botol, lalu setelah itu diamkan selama kurang lebih 1 bulan. Setelah penyimpanan selama 1 bulan, kita bisa mengaplikasikan pupuk cair untuk tanaman. Moms bisa sediakan 2 liter air, lalu kita tambahkan 100 ml pupuk cair. Aduk rata, lalu aplikasikan kepada tanaman. Pemberian pupuk cair bisa diberikan kepada tanaman setiap 1 pekan sekali. Dengan memberikan pupuk cair setiap pekan kepada tanaman, Moms telah memberikan nutrisi tambahan kepada tanaman, maka tanaman akan tumbuh lebih sehat dan juga kita akan panen sayuran yang berkualitas. Mau belanja produk sehat sekaligus mengurangi sampah plastik? Yuk belanja sembako refill di Kecipir. Harganya murah, produknya berkualitas. Karena jaga lingkungan gak harus nguras tabungan. Tidak ada istilah gagal dalam mengompos. Sisa organik bisa kita masukkan ke dalam komposter, kita timbun dalam tanah, atau dimasukkan ke lubang biopori. Dengan kita mengompos, maka kita mengatasi permasalahan lingkungan dan juga kita mandiri kompos dari rumah. Yuk kita belajar mengompos dari rumah, Moms. Dan jangan lupa ikuti terus series Organic Moms di YouTube channel Kecipir Organik.